Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Safety, berikut kami sampaikan pesan keselamatan untuk perjalanan libur Lebaran. Libur Lebaran adalah momen yang penting dan menyenangkan untuk setiap umat muslim karena bisa ketemu dengan keluarga dan merayakan sholat id secara bersama-sama. Banyak rekan-rekan perantau gitu ya, cuti lebaran menggunakan baik mobil pribadi, travel, bus cuti ataupun juga transportasi umum. Namun kita harus memahami bagaimana persiapannya supaya kita bisa sehat, aman dan selamat dalam perjalanan ketemu keluarga tercinta di kampung halaman kita. Nah, Sobat Safety, kita harus pahami dampak-dampak dan bahaya apa saja terkait dengan perjalanan jauh ini supaya kita bisa persiapkan dengan baik dari aspek kesiapan kendaraan, alat, ya, mitigasi kedaruratan. Kita harus prepare well supaya tidak terjadi masalah dalam perjalanan kita. Kita harus memahami bagaimana bahaya dan risiko saat berkendara jarak jauh seperti fatigue, pecah ban, kebakaran, remblong, jalan berlubang, overspeed, penerangan kurang termasuk hujan lebat dan angin kencang yang dapat mencederai kita semuanya. Nah, inilah kecelakaan yang bisa timbul seperti mobil masuk jurang, tabrakan, tertimpa pohon, pecah ban, kebakaran, termasuk terseret arus air apabila di suatu daerah ini rawan banjir. Nah, tentunya dampak apabila terjadi kecelakaan seperti cedera, meninggal dunia, kalau bus cuti atau transportasi perusahaan, maka image perusahaan termasuk biaya kecelakaan bisa keluar. Dampak keluarga tentunya kesedihan yang mendalam dan keluarga kita bisa menjadi anak yatim ataupun yatim piatu. Dampak pada kendaraan bisa berupa kerusakan, ya, kebakaran. Nah, sehingga kita harus pahami keselamatan sebelum mudik. Jangan lupa yang pertama dan utama sebelum perjalanan adalah meminta doa untuk supaya sehat, aman dan selamat dalam perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ada beberapa tips pencegahan kecelakaan saat perjalanan jauh. Nah, yang pertama, identifikasi jalan dan jalur yang akan kita lalui terkait dengan potensi banjir, ya, kecepatan tinggi di area jalan tol, keramaian ataupun kondisi jalan seperti bumpy ataupun juga rawan longsor. Kita bisa melihat dengan teknologi ini, cek Google Maps, ya, IG area, kemudian berita terkini di internet termasuk aplikasi prediksi cuaca. Sehingga kita bisa menentukan dan memilih jalur alternatif yang terbaik dan waktu yang efisien sehingga dapat diminimalkan risiko terjadinya kecelakaan dalam perjalanan kita. Nah, berikutnya, supaya tidak terjadi mogok di jalan karena kehabisan bahan bakar, jangan lupa isi bahan bakar di SPBU. Pastikan kita patuh aturan pengisian, yaitu matikan mesin, aktifkan parking brake, cabut kunci kontak, jangan menggunakan handphone dan dilarang merokok. Nah, Sobat Safety, jika kita berjalan jauh bersama anak kecil ataupun balita, bawalah bekal uang tunai yang cukup, makan dan minuman, baju ganti, termasuk kotak P3K dan obat-obatan ringan, ya, untuk perjalanan si kecil supaya kita bisa tenang dan nyaman. Tentunya untuk kesehatan mereka, kita bisa prepare well situasinya. Nah, yang kedua berikutnya adalah tips identifikasi kaitannya dengan kesiapan fisik. Bagaimana, apakah kita cukup jam tidur, tidak ada masalah pribadi, tidak gangguan kesehatan, tidak mengkonsumsi obat yang berefek ngantuk, tidak dalam pengaruh alkohol termasuk juga narkoba. Kita bisa cek kelayakan driver kalau kita pakai perusahaan atau jasa pihak ketiga, cek tensi, ya, termasuk kesiapan fisik dan mentalnya. Kita bisa melibatkan para medis, ya. Jika tidak layak maka perlu meminta driver pengganti supaya aman. Nah, berikutnya untuk mengemudi jarak jauh, jika mobil pribadi, ajaklah anggota keluarga yang sudah memiliki SIM yang dapat mengendarai mobil secara bergantian. Upayakan setiap 4 jam berhenti untuk istirahat sementara atau sejenak, bisa di rest area atau tempat makan yang nyaman untuk keluarga kita. Nah, berikutnya untuk mengemudi jarak jauh, jika mobil travel, pastikan untuk komitmen drivernya telah cukup istirahat. Kita juga bisa menanyakan kepada driver, ya, sebelum berangkat untuk kecukupan istirahatnya. Sampaikan jika mengalami gejala fatigue, silakan untuk berhenti di tempat yang aman atau jika memungkinkan kita bisa mengganti mengemudi supaya tidak membahayakan keselamatan kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kita juga harus mengingatkan driver untuk berhenti beristirahat apabila kita melihat adanya tanda-tanda fatigue pada driver yang mengemudikan kendaraan kita.
Baik, nah untuk mengemudi jarak jauh, jika kita menggunakan fasilitas perusahaan, kita bisa menyiapkan driver pengganti dan bisa beristirahat sejenak di rest area setiap 4 jam sekali. Tentunya kita perlu bisa melakukan survei terlebih dahulu supaya tempat istirahat yang dipilih nyaman dan aman untuk karyawan serta penumpang bus cuti. Untuk meningkatkan kualitas pengawasan driver bus cuti ini, kita bisa tunjuk dari perusahaan satu karyawan dari level staff untuk melakukan observasi perilaku driver selama berkendara supaya bisa memberikan feedback dan masukan apabila ada perilaku atau tindakan tidak aman yang dilakukannya. Nah, berikutnya untuk pencegahan kecelakaan yang kedua yaitu untuk kesiapan kendaraan. Pastikan kendaraan siap kita bisa servis ke dealer atau bengkel terpercaya. Kita sebelum melakukan aktivitas cek dulu kondisi fisik kendaraan yang kritikal seperti brake, safety belt, steering, ban, lampu-lampu, dan perlengkapan yang lain seperti kunci, dongkrak, dan alat pendukung lainnya. Kemudian saat servis ke bengkel resmi untuk memastikan kendaraan ready for use, gantilah spare part yang penting jika sudah teridentifikasi adanya keausan. Hal ini penting untuk menjaga keselamatan kita selama perjalanan. Tidak lupa pula, yang ketiga, sebelum perjalanan dimulai, lakukan safety induction mengenai keselamatan berkendara termasuk kewajiban pakai safety belt dan penumpang dapat mengingatkan para pengemudinya apabila membahayakan keselamatan penumpang. Nah, tips keempat, kita juga harus pahami risiko berkendara. Jadi, pahami dan ikuti batas kecepatan maksimal berkendara dan rambu-rambu lalu lintas. Berikutnya adalah gunakan lajur kiri ataupun juga kanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak lupa pula jaga jarak aman beriringan selama berkendara. Hal ini penting untuk membuat kita dapat menjaga jarak pengereman dengan unit yang ada di depan kita supaya andai kata ada kondisi darurat kita bisa masih jarak yang cukup saat melakukan pengereman dan menjaga keselamatan kendaraan yang kita bawa. Beberapa hal ini adalah strategi sederhana yang bisa meningkatkan keselamatan kita. Yang pertama, jangan mengemudi dengan kecepatan yang melebihi batas rambu. Yang kedua adalah pilih jalur alternatif lain apabila tol dalam kondisi padat atau atur waktu keberangkatan supaya kita bisa aman dalam perjalanan. Yang ketiga adalah berhenti setiap 4 jam. Kita bisa melakukan peregangan bisa mengajak makan si kecil supaya tidak boring. Dan yang terakhir adalah mitigasi emergensi. Siapkan dan catatkan nomor handphone emergensi seperti rumah sakit, mobil derek, ataupun piranti atau fasilitas emergensi yang lain yang bisa kita hubungi sewaktu-waktu apabila dalam kondisi darurat. Demikian tips keselamatan disampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istin Wijayanto dari channel YouTube Istin Wijayanto mengucapkan selamat menunaikan ibadah Idul Fitri minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga perjalanan kita lancar dan selamat sampai tujuan, bertemu dengan keluarga tercinta di kampung halaman.